Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Saiful Hidayat bersama rekan satu kelompok kami yaitu Maulana Yusuf, Hadir. Halo, Assalamualaikum. Nurlaili Afiyah, Hadir. Rizky Maulana, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. dan Aditya Putra. Halo, Assalamualaikum. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Tata Kelola Infrastruktur dan Operasional Layanan Teknologi Informasi pada PT ABC menggunakan framework COVID-5. Presentasi ini akan membahas latar belakang penelitian, metodologi, hasil analisis, hingga rekomendasi yang diusulkan berdasarkan hasil penelitian. Untuk latar belakang, teknologi informasi saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola TI yang baik menjadi salah satu faktor penting agar investasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masih ditemukan beberapa kondisi yang menjadi perhatian, seperti pengelolaan proyek TI yang belum terdokumentasi secara optimal, monitoring layanan TI yang masih perlu ditingkatkan, evaluasi kinerja yang belum menggunakan indikator yang terukur, serta belum adanya pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI secara menyeluruh. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5, sekaligus menyusun rekomendasi yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan teknologi informasi. Adapun ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada teknologi informasi, divisi teknologi informasi PT ABC dengan menggunakan framework COVID-5. Penelitian mencakup 6 proses, yaitu APO 01, APO 02, BAI 01, DSS 01, DSS 02, dan DSS 03. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta penyebaran kuesioner kepada 16 responden. Selanjutnya, data dianalisis dan memperoleh capability level, melakukan gap analisis, dan menyusun rekomendasi peningkatan tata kelola teknologi informasi. Dengan ruang lingkup tersebut, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai kondisi tata kelola TI saat ini, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan usulan perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Demikian penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup penelitian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya persilakan rekan saya, Maulana Yusuf, untuk menjelaskan struktur organisasi beserta fungsi masing-masing unit. Terima kasih rekan kami, Saudara Mas Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Maulana Yusuf. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan profil perusahaan serta metodologi penelitian yang digunakan. PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang hospitality dan properti. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan mengelola hotel, properti, serta berbagai fasilitas pendukung yang memerlukan dukungan teknologi informasi agar proses bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mendukung operasional tersebut, perusahaan memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai aktivitas, seperti pengelolaan infrastruktur jaringan, server, aplikasi, layanan pengguna, serta keamanan informasi. Pada penelitian ini, fokus kami berada pada divisi teknologi informasi, karena divisi ini memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola layanan TI yang menjadi objek penelitian. Dalam pengelolaan layanan TI yang menjadi objek penelitian, struktur organisasi divisi teknologi informasi dipimpin oleh IT Head atau IT Manager
yang bertanggung jawab dalam mengelola strategi teknologi informasi, menyusun kebijakan, serta memastikan implementasi TI selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Di bawah IT Head terdapat berbagai unit kerja yang memiliki fungsi masing-masing. Unit IT infrastruktur bertugas mengelola jaringan komputer, perangkat infrastruktur, serta memastikan ketersediaan dan keandalan infrastruktur teknologi informasi. Unit IT server bertanggung jawab mengelola server perusahaan, database, proses backup, dan recovery, serta melakukan monitoring terhadap performa server. Unit application memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan pemeliharaan dan integrasi aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Unit IT support berfungsi memberikan layanan kepada pengguna, menangani insiden, service request, serta memastikan layanan TI berjalan sesuai dengan Service Level Agreement atau SLA. Sedangkan unit IT security bertanggung jawab menjaga keamanan informasi perusahaan melalui pengelolaan hak akses, pemantauan keamanan sistem, serta pengendalian risiko keamanan informasi. Dengan pembagian fungsi tersebut, setiap unit memiliki peran yang saling mendukung sehingga pengelolaan layanan teknologi informasi dapat berjalan secara terintegrasi dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, penelitian ini kemudian dilakukan melalui beberapa tahapan agar proses pengumpulan dan analisis data dapat berjalan secara sistematis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian dilakukan melalui 8 tahapan. Tahapan dimulai dari identifikasi masalah, dilanjutkan dengan studi literatur, observasi, wawancara, penyebaran kuesioner kepada 16 responden. Analisis menggunakan COVID-5, gap analisis, hingga penyusunan rekomendasi. Metode ini dipilih agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi tata kelola TI secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian penjelasan mengenai profil perusahaan dan metodologi penelitian. Selanjutnya saya persilakan rekan saya, Saudari Nurlaili Alfia, untuk menjelaskan framework yang digunakan serta hasil kuesioner. Terima kasih. Terima kasih Saudara Kak Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nurlaili Afia. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai framework COVID-5 yang digunakan dalam penelitian ini. Framework COVID-5 dipilih karena menyediakan pedoman yang komprehensif untuk mengevaluasi tata kelola teknologi informasi agar selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Pada penelitian ini, kami memfokuskan analisis pada 3 domain, yaitu Align, Plan, and Organize atau APO, Build, Acquire, and Implement atau BAI, serta Deliver, Service, and Support atau DSS. Selanjutnya, data hasil kuesioner yang diperoleh dari 6 responden diolah menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung total skor dan rata-rata pada setiap domain. Hasil pengelolaan menunjukkan bahwa domain APO memperoleh rata-rata 3,63, BAI memperoleh 3,88, dan DSS memperoleh 3,78. Nilai rata-rata tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis tingkat kapabilitas dan analisis kesenjangan yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya.
Baik, berdasarkan hasil pengelolaan kuesioner, terdapat 16 responden diperoleh rata-rata skor sebagai berikut. Domain APO memperoleh nilai 3,63. Domain BAI memperoleh nilai 3,88, sedangkan domain DSS memperoleh 3,78. Hal tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi responden, implementasi tata kelola TI di PT ABC telah berjalan dengan baik dan mendekati level 4. Dengan domain BAI memperoleh nilai tertinggi, domain average APO 3,63, BAI 3,88, dan DSS 3,788. Demikian penjelasan mengenai framework dan hasil dari kuesioner. Selanjutnya saya persilakan rekan saya, Mas Rizky Maulana, untuk menjelaskan capability assessment dan gap analysis. Silakan Mas Rizky. Oke, terima kasih Saudari Nurlaili. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan hasil capability assessment. Capability assessment ini dilakukan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI berdasarkan hasil kuesioner, observasi, wawancara, serta evaluasi terhadap implementasi proses yang berjalan di perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian, kondisi saat ini berada pada capability level 3 atau established process. Hal ini menunjukkan bahwa proses tata kelola TI telah memiliki prosedur yang terdokumentasi dan telah ditetapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional. Sementara itu, target yang ingin dicapai adalah capability di level 4 atau di predictable process, yaitu kondisi di mana setiap proses tidak hanya berjalan secara konsisten, tetapi juga telah diukur, dipantau, lalu dikendalikan sehingga hasilnya dapat diprediksi dengan lebih baik. Nah, dengan demikian, perusahaan telah memiliki fondasi tata kelola TI yang cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan peningkatan terutama pada aspek pengukuran kinerja dan pengendalian proses agar target kapabilitas dapat tercapai. Pada slide 8 ini, saya mencoba menjelaskan gap analisisnya. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara tingkat kapabilitas yang dimiliki saat ini dengan target yang ingin dicapai. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengetahui area mana yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan. Jadi berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa gap terbesar terdapat pada domain BAI 01 dengan nilai 1,4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan TI serta implementasi solusi teknologi informasinya masih memerlukan perhatian dan penguatan agar lebih terstruktur ya, terukur sesuai dengan target kapabilitas yang diharapkan. Nah, temuan ini menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi untuk perbaikan guna meningkatkan efektivitas dari tata kelola TI di sebuah perusahaan atau di perusahaan ini ya terutama. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan rekan-rekan eh, dari hasil capability assessment dan gap analysis. Selanjutnya saya persilahkan rekan saya Mas Aditya Putra untuk menyampaikan rekomendasi serta kesimpulan dari penelitian ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Saudara Rizky. Selanjutnya saya akan menyampaikan dari kesimpulan penelitian ini. Rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh PT ABC. Penyusunan tersebut meliputi standarisasi software, development life cycle atau SDLC, penyusunan dokumentasi, user acceptance test, penerapan key performance indicator atau KPI, TI, implementasi IT service management, serta peningkatan monitoring terhadap infrastruktur teknologi informasi.
Rekomendasi tersebut disusun dalam roadmap implementasi yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang agar dapat diterapkan secara bertahap. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola teknologi informasi di PT ABC berada pada capability level 3 atau 3 atau established process. Target yang ingin dicapai adalah capability level 4 atau 4 atau predictable process. Rata-rata, gap yang diperoleh sebesar 0.9 atau 0,9 dengan prioritas utama peningkatan berada pada domain BAI 01. Implementasi rekomendasi yang telah disusun diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola TI serta mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Baik, demikian presentasi hasil penelitian dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai analisis tata kelola infrastruktur dan operasional layanan teknologi informasi pada PT ABC menggunakan framework COVID-5. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi dalam penerapan tata kelola teknologi informasi yang lebih baik, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan TI. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih banyak semuanya. Dan Pagi, rekan-rekan. terima kasih Terima kasih semuanya. semuanya. Terima kasih.